menjadi saksi keadilan. Ini tema yang diberikan kepada saya. Ini adalah tema seri ya, yang keenam. Nanti puncaknya ada di Jumat Agung ya. Hari ini adalah tema keenam, menjadi saksi keadilan ya. Menjadi saksi keadilan ya. Tentu kita tidak akan melihat secara literal bahwa Yesus akan memanggil kita untuk menyatakan keadilan. Tidak secara literal Yesus menyebutkan itu, tetapi kita akan melihat sama-sama dan belajar merenungkan sama-sama apa yang tersirat dari firman yang tertulis dan kemudian kita baca. Karena itu saya mengajak kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ke-68. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Menghormati firman Tuhan, saya undang sekali lagi kita semua boleh membaca bersama-sama, berdiri. Saya membaca yang ke-57, Bapak Ibu Saudara membaca di ayatnya yang ke-58 dan kita akan bergantian. Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68, demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Silakan duduk. Demikian jauh bacaan kita, kiranya untuk memberkati kita. Berbagilah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman di dalam hidup hari lepas hari, terlebih kita yang boleh melakukan firman itu. Mempersiapkan tema ini ya tidaklah mudah. Bagi saya tentu ini tantangan tersendiri. Karena apa? Bukan saja sulit melihat makna yang tersirat di balik teks yang kita baca, tetapi juga kemudian yang saya temukan, yang saya lihat di dalam Alkitab, firman Tuhan termasuk yang kita baca, justru yang terjadi adalah kebalikannya. Bukan keadilan yang hendak kemudian disaksikan, tetapi yang kita baca penuh dengan ketidakadilan ya. Betapa tidak ya, karena mulai di kayu salib, drama kayu salib ya, dari bagian ayat yang kita baca justru semuanya menunjukkan kepada kita tentang ketidakadilan yang dipertontonkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, next. Tidak mudah ya. Nyatanya memang ketidakadilan itu kemudian dipertontonkan dengan begitu rupa ya, baik melalui teks-teks Alkitab yang kita baca maupun kita menyaksikan ya film-film tentang penyaliban Yesus. Bagaimana Yesus senantiasa diperlakukan tidak adil oleh orang-orang. Mulai dari proses penangkapan, peradilan, menjatuhkan vonis hukuman, proses penyaliban, bahkan di kebangkitannya pun ya ada ketidakadilan di sana ya. Bagaimana ada isu kemudian dihembuskan, diviralkan supaya mayat Yesus itu katanya itu dicuri oleh murid-muridnya ya. Seolah-olah kemudian mau menenggelamkan ya berita tentang kebangkitan. Kebangkitan tidak pernah ada ya. Dan berita itu kemudian disebarkan. Dari proses penangkapan
sampai di kebangkitan penuh dengan ketidakadilan yang dialami oleh Yesus. Ya. Baik, terkasih, kita lihat pelan-pelan satu persatu. Next. Pertama kita lihat bagaimana adanya konspirasi dan manipulasi. Ya, mulai dari kemudian Yesus ditangkap. Ya. Ketika Yesus ditangkap, penangkapan sesungguhnya itu dilakukan secara ilegal, ya, secara tidak sah. Penangkapan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, didasarkan kepada bukti-bukti yang bisa membawa Yesus bahwa orang ini pantas ditahan. Ya. Dia tidak sedang melakukan ancaman. Ya. Yesus tidak kemudian mengancam keamanan nasional. Ya. Setiap hari ada bersama-sama dengan mereka di Bait Allah. Tetapi kenapa baru sekarang ditangkap? Dan tidak jelas, ya, alasan apa sehingga Yesus perlu ditangkap dan kemudian ditahan. Begitu juga ketika dalam proses peradilan, ya, ketidakadilan pun dialami oleh Yesus. Ya. Bukan mahkamah agama mendatangkan saksi-saksi yang benar, mereka justru membuat drama saksi-saksi palsu, ya, mencari saksi-saksi palsu dan kemudian mensortir saksi-saksi palsu itu, lalu kemudian mencari yang paling bisa membuat Yesus ini kemudian dihukum paling berat. Ya. Dari sekian banyak orang lalu kemudian disortir dan sisalah cuma 2 saja. Dan itu pun, ya, tidak bisa menjerat harusnya, tidak bisa menjerat Yesus kepada hukuman yang maksimal. Ya. Baik, Bu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam proses peradilan pun sangat subjektif, sangat tendensius sekali. Bukan kemudian orang-orang itu mencari peradilan, mencari kebenaran, yang dicari justru, ya, hendak menghukum Yesus dengan hukuman yang terberat. Sangat subjektif, sangat tendensius di sana. Ya. Bahkan sosok hakim, ya, imam besar yang harusnya dengan bijaksana memutuskan sesuatu, ya, sosok imam besar yang harusnya bijaksana memilah mana yang tepat, mana yang benar, mana yang fakta, mana yang bukan, itu justru ikut mencari di dalam memprovokasi umat untuk menyatakan bahwa Yesus ini memang pantas untuk dihukum. Ya. Ikut menjerat Yesus dengan perangkat kebohongannya. Yesus dituduh menghujat Allah, tidak perlu saksi lagi. Ya. Sang pemutus perkara justru menjadi penuntut perkara. Ironis. Ya. Dengan dramanya kemudian di hadapan banyak orang, sehingga dia berkata, tidak perlu saksi lagi. Padahal saksi sangat diperlukan, ya, untuk menjelaskan apakah peristiwa kejahatan itu benar terjadi atau tidak terjadi. Dan kita akan lihat nanti. Ya. Lalu kemudian belum lagi menggunakan tekanan sumpah dan seterusnya. Ya. Bapak Ibu, tidak hanya berhenti pada proses ini saja. Tidak hanya berhenti, ketidakadilan itu tidak hanya berhenti pada proses ini saja. Ini berlanjut kepada tindakan yang intimidatif, tindakan kekerasan terhadap Yesus. Ya, perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Yesus. Next. Ya. Betapa mereka juga menggunakan kekejaman, menggunakan kekerasan, penyiksaan fisik kepada Yesus. Ya, perlakuan yang sangat barbar. Ya, ada diludahi, ditinju, dipukuli. Ya, bukan hanya penyiksaan secara fisik, tapi juga penyiksaan secara mental. Ya, yang kemudian diarahkan kepada Yesus. Bukan hanya Yesus dipukuli, tapi juga Yesus dihina. Bukan hanya Yesus diludahi, tapi juga dipermalukan, dipakaikan jubah ungu dan diberikan mahkota, gambaran orang yang sangat dimuliakan, ya. Jubah ungu gambaran orang yang kaya yang sangat dihormati, lalu kemudian mahkota gambaran raja yang dimuliakan. Tetapi dengan menggunakan itu mereka mengolok-olok, ini loh raja orang Yahudi itu. Memprihatinkan, mau mempermalukan Yesus, ya, mau menghina Yesus. Belum lagi penderitaan-penderitaan lain, penyiksaan yang sangat sadis, dipukuli dan dicambuk dan seterusnya. Belum lagi bicara tentang penderitaan yang sangat berat, ya, dengan luka-luka yang menganga, lalu kemudian dipaksa memikul salib, ya, sendiri, ya, dari tempat peradilan sampai kemudian ke Bukit Tengkorak. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, apakah Yesus bersalah? Apakah Yesus memiliki kejahatan sehingga diperlakukan demikian? Tidak. Yesus tidak bersalah. Ya. Yesus Kristus tidak bersalah, tetapi dia justru dihukum mati karena konspirasi dan manipulasi orang-orang tadi.
Yesus Kristus bukanlah pelaku kejahatan, tetapi nyatanya dia mengalami banyak penyiksaan, ya, baik penyiksaan fisik, penyiksaan mental dan seterusnya. Yesus diperlakukan seperti pesakitan, seperti tahanan, disamakan dengan penjahat besar. Bahkan mereka justru lebih memilih penjahat besar daripada membebaskan Yesus. Padahal penjahat besar tadi sudah jelas-jelas melakukan kejahatan. Banyak orang menyaksikan, ya, tentang kejahatan Barabas, ya. Banyak orang melihat, banyak orang dirugikan oleh Barabas, tetapi mereka justru memilih ini dan tidak kemudian membebaskan Yesus. Ini satu hal yang kemudian memprihatinkan. Ini satu hal yang ironis. Ketidakadilan demi ketidakadilan diterima Yesus. Tidak ada kemudian satu kata makian dari mulut Yesus. Tidak ada satu kata penghujatan, ya, yang dialamatkan kepada orang-orang itu. Tetapi justru kalimat-kalimat pengampunan yang muncul dan keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam hidup kita tiap hari, ya mungkin tidak mengalami ketidakadilan seperti yang Yesus alami. Tetapi kadangkala ada saja yang kemudian perlakuan orang yang tidak adil diperhadapkan kepada kita. Ya, tidak jarang kemudian membawa kita, ya, rasanya kesel sekali, ya. Rasanya mau balas tapi seperti apa? Mungkin saja ketika kita diperlakukan tidak adil, baik oleh penguasa, ya, baik oleh orang-orang di sekitar kita, baik oleh atasan kita, ya, bahkan orang yang ada di sekitar, orang dekat kita sekalipun yang kemudian memperlakukan kita tidak adil. Rasanya kita ini sebenarnya punya kemampuan untuk membalas. Rasanya kita ini tergoda untuk ikut marah kemudian dan membalaskan itu semua, membenci dia, mengutuk dia, orang yang telah berbuat kejahatan kepada kita. Tetapi ketika merenungkan bagian ini, Bapak Ibu, saya pribadi diingatkan kembali, teladani Yesus. Nggak mudah. Yesus diperlakukan sangat tidak adil. Tetapi tidak ada satu kalimat makian keluar dari mulutnya. Diperlakukan tidak adil, tidak satu kalimat kemudian balasan atau sikap balasan, tindakan balasan kemudian dilakukan. Hal ini kiranya juga menginspirasi kita. Ketika kita mengalami ketidakadilan dalam hidup kita, ingatlah Yesus lebih parah dari ketidakadilan yang kemudian kita alami. Tetapi dia bisa, ya, dari mulutnya keluar kalimat-kalimat pengampunan. Yang pertama kita lihat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya yang memprihatinkan bukan hanya pada titik itu saja kalau kita perhatikan. Yang memprihatinkan, yang ironi dari peristiwa penyaliban ini adalah ada di titik orangnya yang menjadi pelaku ketidakadilan tadi. Next. Yang memprihatinkan di dalam drama penyaliban, drama di seputar penyaliban, ini bukan hanya sekedar ketidakadilan yang terjadi, tetapi para pelakunya itu adalah orang-orang yang harusnya memiliki filter dalam dirinya, harusnya memiliki kemampuan untuk menolaknya, harusnya memiliki, ya, dasar untuk tidak melakukan ketidakadilan. Karena apa? Yang melakukan ketidakadilan itu sesungguhnya adalah orang-orang yang ahli di bidang hukum maupun ahli agama. Harusnya tidak melakukan, tidak kemudian mengangkangi apa yang menjadi keahliannya, baik dari sisi hukum maupun, ya, dari sisi agama. Dan tentu saja ini yang sangat mengecewakan kita. Para pelakunya bukan orang-orang yang biasa. Mereka adalah pakar-pakar di bidangnya. Next. Ya. Di dalamnya ada ahli hukum dan ahli agama, ada imam besar di sana yang melakukan ketidakadilan. Ada imam-imam kepala disebutkan, bahkan seluruh imam kepala kemudian dituliskan di dalam Alkitab ikut terlibat mencari saksi palsu. Ada tua-tua, ya, ada majelis, ya, ada ahli Taurat yang mengerti betul kitab suci bunyinya kayak apa, ya, mengerti betul apakah kemudian mencari saksi palsu itu boleh atau tidak, mengerti betul apakah berbuat tidak adil itu boleh atau tidak. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tugas-tugasnya, panggilannya. Mereka adalah orang-orang yang memahami bidang keahliannya. Tetapi sayangnya mereka justru mengkhianati kepakarannya.
Mereka justru mengkhianati keahliannya, baik sebagai ahli hukum maupun ahli hukum agama Taurat. Lihat bagaimana mereka sebagai ahli hukum mengkhianati hukum itu. Di dalam Keluaran 23 disebutkan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberi kesaksian mengenai suatu perkara. Ketika memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, ada banyak orang melakukan kejahatan di sana. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum, orang yang mengeluarkan atau menyatakan pernyataan kesaksian palsu, itu sama juga kemudian sedang membelokkan hukum. Tapi lihat, bukan orang biasa, bukan orang pada umumnya yang melakukan ini, tetapi orang yang memahami hukum justru menjadi orang yang terdepan yang mengkhianati hukum itu. Dari mana kita lihat? Lihat bagaimana dia kemudian melanggar prosedur hukum yang kemudian harusnya ditepati di dalam sebuah peradilan. Ada ketentuan jelas di dalam hukum Taurat agar mensyaratkan minimal harus ada 2 saksi. Itu syarat utamanya. Dan Paulus pun merujuk hal ini dalam 1 Timotius 5 ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Karena kalau hanya satu saksi saja, itu subjektif, Itu dia ngomong apa, laporan, jelek-jelekan orang dan seterusnya, tanpa ada cross check dengan orang lain. Yaitu kalau orang hanya subjektif saja. Kalau saya tidak suka dengan orang, saya akan melaporkan orang itu. Lalu kemudian tanpa cross check dan kita percaya saja, itu bukan kesaksian sebenarnya dalam dunia peradilan. Itu laporan, menjelek-jelekan temannya di depan orang lain. Di depan peradilan dan seterusnya. Di dalam peradilan tidak seperti itu. Cross check dulu. Satu saksi bukanlah saksi di dalam proses peradilan menurut hukum Taurat. Satu saksi bukan saksi. Tetapi kalau ada 2 saksi, ini bisa saling cross check, checks and balancing, supaya kemudian tidak ada subjektivitas, supaya tidak ada hanya karena ketidaksukaan 1-2 orang, satu orang lalu kemudian menjelekkan orang lain. Karena itu 2 saksi tadi saling membandingkan. Dan ironisnya, dari banyak saksi yang sudah diperas, yang sudah difilter, yang sudah mengalami seleksi, hanya dimunculkan 2 saksi. Dan lebih memprihatinkan lagi, saksi yang diajukan, itu bukanlah saksi yang saling mendukung pesan. Si ini bilang apa, si ini bilang apa. Markus 14 menyatakan kesaksian mereka tidak konsisten. Lalu kemudian Markus juga bilang kesaksian kedua saksi yang diajukan ini bertentangan. Kalau demikian, lalu apa yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk menentukan bahwa Yesus betul-betul, bahwa peristiwa kejahatan itu, bahwa Yesus betul-betul melakukan kejahatan? Apa yang dijadikan dasar untuk menentukan bahwa ada peristiwa kejahatan, bahwa ada apa yang dituduhkan kepada Yesus itu adalah tindakan yang benar, adalah kejadian atau peristiwa yang benar? Kalau kemudian saksinya saja itu bertentangan, bertolak belakang, tidak ada dasarnya. Yang pertama. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Para imam-imam kepala dan tua-tua telah bersepakat membunuh Yesus sejak awal. Sesungguhnya tidak ada peradilan di sana. Tidak ada peradilan, tidak ada kemudian mau mencari kebenaran di sana. Yang dicari adalah Yesus harus mati, itu saja. Caranya gimana? Cari saksi. Saksi yang bagaimana? Saksi yang memberatkan. Yang memberatkan seperti apa? Yang paling memberatkan. Sampai kemudian kesaksian itu hasilnya bisa menjatuhkan vonis yang terberat kepada Yesus, hukuman mati. Hanya ingin menghukum Yesus saja. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, imam besar, ahli Taurat, tua-tua, mereka semua adalah mahkamah agama, anggota mahkamah agama, yang tugas utamanya adalah mengadili, memutuskan perkara secara adil dan benar. Tetapi lihat yang terjadi. Apakah mereka betul-betul memutuskan peradilan itu dengan benar? Apakah mereka betul-betul memutuskan dengan benar? Tetapi faktanya, kalau kita lihat,
Yang terjadi bukan keadilan, ya. Tetapi sejak awal mereka sudah punya agenda tersendiri untuk menghukum Yesus seberat-beratnya. Mereka tidak peduli apakah kebenaran itu akan muncul di sana. Mereka tidak peduli apakah keadilan akan ada di sana. Pokoknya Yesus mati. Belum lagi mereka menggunakan tekanan, menggunakan intimidasi di sana, ya. Para penjaga meludahi Yesus dan seterusnya. Bagaimana Pilatus kemudian didorong-dorong untuk menghukum Yesus dengan hukuman yang maksimal dan seterusnya. Jelas-jelas hal ini mengabaikan prinsip keadilan dan kebenaran. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tindakan yang dilakukan para ahli ini, baik ahli hukum maupun ahli Taurat dan atau ahli agama ini, sesungguhnya jelas-jelas melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Taurat. Sedikitnya ada 2 aturan yang dilanggar di dalam hukum Taurat. Melanggar hukum yang ke-6 dan melanggar hukum yang ke-9. Ke-6 apa? Bicara tentang jangan membunuh. Faktanya mereka melakukan konspirasi dan manipulasi untuk menjerat orang, untuk membunuh orang. Yang kedua, mereka mengucapkan saksi dusta, ya, melanggar itu. Faktanya mereka, ya, menerima dan menggunakan saksi palsu. Bahkan dicatat dalam Alkitab, semua anggota tadi itu, semua imam kepala tadi mencari saksi-saksi palsu untuk mendakwa Yesus. Dan ini jelas, ya, melanggar perintah ketentuan di dalam Taurat. Bapak Ibu, memprihatinkan, ahli Taurat yang seharusnya menjadi penjaga dan penegak syariat dari Taurat, kini justru menjadi pelanggar utama dari Taurat itu sendiri. Mereka menghasut massa, menghasut Pilatus untuk menghukum mati Yesus. Ironis. Dan bisa jadi itu juga terjadi kepada kita. Orang-orang yang di pundaknya diberikan, ya, kesempatan untuk menjadi pimpinan. Hati-hati. Ini juga menjadi otokritik buat saya sebagai hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan perlu senantiasa waspada, perlu senantiasa mengintrospeksi diri, ya. Penting melakukan otokritik, ya. Penting melakukan evaluasi diri. Karena betapa berbahayanya kekuasaan dan otoritas. Sebab kekuasaan dan otoritas tidak segera menjamin seseorang itu akan bebas dari kesalahan, pun termasuk hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kita perlu bertanya, apakah kemudian kita sudah menggunakan jabatan kita untuk melayani Tuhan dan jemaat dengan benar, dengan tulus? Atau kita justru kecenderungan kita mau mengikut arus dan seterusnya, ya. Dalam hal ini bagi jemaat pun perlu kemudian mendukung hamba Tuhan. Dengan cara apa? Bersikap kritislah terhadap hamba-hamba Tuhan. Dalam hal bagaimana? Dalam hal penyampaiannya, dalam hal firman yang disampaikan di mimbar sekalipun. Bersikaplah kritis terhadap ajaran yang disampaikan hamba Tuhan. Karena kalau kita membiarkan hamba Tuhan itu salah dalam pengajaran, dia sudah bukan saja menyesatkan banyak orang, ya, tetapi juga membawa kita bersama-sama masuk di dalam dosa. Hati-hati. Kita perlu cross check, ya, satu dengan yang lain. Apakah perkataan yang disampaikan hamba Tuhan itu benar berasal dari firman atau hanya opini pribadi? Karena seperti yang kita lihat tadi, ahlinya ahli, ya. Core of the core kata Pak siapa yang di YouTube itu, inti dari segala inti, orang yang paling pintar, tetapi faktanya justru bisa mengkhianati kepintarannya, mencari celah, ya, justru mengkhianati apa yang menjadi kepakarannya. Karena setiap orang, siapapun dia, termasuk pemimpin agama, termasuk hamba Tuhan sekalipun, bisa hilaf, bisa terlupa, bisa tergoda bahkan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.
Karena itu hati-hati benar. Kita sebagai hamba Tuhan perlu otokritik, ya, jemaat juga perlu mendukung kita semua dengan cara kritis kepada kita melalui penyampaian kita, ya, mengkritisi apa yang kita sampaikan, mengkritisi tindakan dan keputusan dan bijaksana kita. Itu bagian dari kontrol jemaat kepada hamba Tuhan. Next, Bapak Ibu, ketidakadilan dipertontonkan. Ya, pelakunya adalah hamba-hamba Tuhan. Pelakunya adalah ahli-ahli firman, ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat. Pelakunya adalah ahli-ahli hukum, orang yang pakar di bidangnya. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Kalau kemudian ketidakadilan dipertontonkan begitu rupa, sikap kita ini harusnya bagaimana? Apakah kita sebagai jemaat berani kemudian berbicara tentang ketidakadilan itu? Apakah kita sebagai jemaat berani bertindak melawan ketidakadilan itu? Atau kita hanya kemudian lebih baik diam saja? Atau kita lebih baik bersembunyi dan menyelamatkan diri saja? Yang penting kagak nyenggol gue, yang penting tidak nyenggol urusan saya. Atau begitu saja? Kita akan lihat sama-sama belajar dari sikap para murid menghadapi ketidakadilan. Next. Bagaimana sikap murid menanggapi ketidakadilan yang mereka saksikan? Bapak Ibu, saya mengkategorikan ke dalam dua bagian. Pertama, sebelum sikap murid sebelum terjadinya Pentakosta, dan kemudian setelah terjadinya Pentakosta. Nah, next. Sebelum terjadinya Pentakosta yang kita lihat adalah ketika murid melihat ketidakadilan itu, ketika murid melihat perlakuan yang buruk terhadap Yesus itu, mereka faktanya, nyatanya, ya, justru takut dan ragu. Mereka semua melarikan diri, dicatat dalam Alkitab. Ya, bukan hanya Petrus saja yang kemudian mengkhianati Yesus, murid-murid yang lain sama. Ya, Markus 14 ayat 50 menyatakan semua orang itu melarikan diri. Walaupun pada akhirnya ada Yohanes yang kemudian mendekat ke dekat salib. Tetapi faktanya, jangan dikatakan kemudian Petrus itu sebagai pengecut. Semuanya pengecut. Sama saja, ya. Fakta berikutnya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ya, karena takut. Kamu yang dari Galilea itu, kamu pengikut dia deh kayaknya. Faktanya Petrus juga takut. Bukan hanya Petrus, orang-orang yang lain pun juga takut. Ya. Bahkan di dalam setelah kemudian Yesus mati dan dikuburkan, mereka pun karena ketakutannya, ya, berkumpul di dalam suatu tempat dan mengunci pintu. Ya, kita katakan, diceritakan di dalam Yohanes 20 ayat 19. Ngapain harus dikunci kalau tidak ada takut? Dijelaskan di sana memang karena takut mereka mengunci pintu. Ya. Bukan hanya takut dan kemudian ragu. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, ya, para murid nyatanya juga egois. Ya, ketika Yesus disalibkan demi menebus dosa umat Tuhan, ya, demi menebus dosa mereka, para murid justru melarikan diri. Mereka tidak berani kemudian naik saksi bahwa Yesus itu adalah orang yang benar. Mereka tidak berani unjuk diri di saat kemudian Mahkamah Agama mencari saksi-saksi palsu. Ya, murid-murid Yesus tidak ada yang membela Yesus di dalam persidangan itu. Mereka justru mencari tempat aman. Ya, di mana pembentukan selama 3 tahun selama ini. Apakah doktrin dari Yesus itu tidak nancap di dalam otaknya? Di mana kesetiaannya? Tapi faktanya memang mereka belum memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan. Belum lagi ditambah satu hal. Orientasi mereka itu hanya orientasi dunia. Mereka melihat Yesus itu adalah Mesias yang bisa menyelamatkan secara politik dan menyelamatkan secara duniawi. Menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi dan menyelamatkan kehidupan mereka di dunia. Mereka belum memahami seutuhnya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, bukan hanya bagi kehidupan mereka di dunia, tetapi bagi kehidupan mereka di kekekalan nanti. Ya, faktanya apa? Lihatlah dari Kisah Para Rasul 1. Ketika Yesus menjelang naik ke surga, murid masih memintakan, apa yang akan kau perbuat terhadap Israel? Apakah engkau akan memulihkan Israel? Faktanya seperti itu.
sangat duniawi sekali. Para murid belum memahami. Para murid belum memahami ya, rencana Allah yang begitu rupa. Tetapi beda ceritanya setelah ada peristiwa Pentakosta. Next. Ya. Roh Kudus ya, kemudian menaungi hati mereka masing-masing. Ya. Ada transformasi secara spiritual yang mereka alami. Ya. Sehingga mereka berani mendobrak ketidakadilan, berani melawan ketidakadilan. Ya. Dicatat di sana di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51 dan 53 bagaimana Stefanus ya, ini tentu saja pasca Pentakosta, bagaimana Stefanus ya, bagian dari murid yang juga kemudian tidak ada satupun yang menjadi saksi untuk Yesus. Sekarang mereka semua bersaksi, berani bersaksi, bahkan menegur para pemimpin-pemimpin Yahudi ya, yang sudah membunuh Yesus. Bukan hanya menegur, bahkan berani menyatakan bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang keliru. Bukan hanya menyatakan tindakan keliru saja, bahkan mereka berani menyatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu akan mendatangkan konsekuensi hukuman. Sebelumnya lari, sebelumnya menghindarkan diri. Sekarang mereka berani bicara, ya, menyatakan bahwa apa yang terjadi selama ini itu adalah ketidakadilan. Inilah saat dimana mereka berani menjadi saksi-saksi keadilan. Pasca Pentakosta, inilah saat dimana keadilan itu kemudian dinyatakan dengan jelas dan lugas. Inilah saat dimana para murid itu berani ya, menghadapi ketidakadilan. Bukan hanya melawan ketidakadilan, tapi juga tidak mempedulikan dirinya, tidak menyelamatkan dirinya, tidak mempedulikan keselamatan dirinya, tidak mempedulikan resiko yang akan kemudian dia dapatkan dengan menyatakan ketidakadilan tadi. Next. Bukan itu saja, para murid pun semakin berani. Kalau tadi ada Stefanus, ada Petrus dan Yohanes sekarang. Ya. Petrus dan Yohanes ya, juga semakin berani memberitakan tentang siapa Yesus Kristus, nama yang sebelumnya orang tidak berani membicarakannya, yang sebelumnya mereka jauhi supaya tidak terlibat masalah. Saat ini mereka tidak mempedulikan konsekuensi yang akan mereka terima. Mereka berani menanggung risiko yang ada. Mereka berani melawan ya, ancaman dan intimidasi. Ketika melakukan penginjilan di depan banyak orang, ya, Petrus dan Yohanes bahkan berani melawan larangan dari mahkamah-mahkamah agama tadi. Ada para imam-imam kepala, dia berani. Saya harus ikut siapa? Ikut katamu atau ikut kata Tuhan? Berani menantang, berani melawan, berani memilih sikap mana yang benar. Tentu ini sangat bertolak belakang kalau kita lihat sebelum Pentakosta. Petrus bahkan menyangkali Yesus 3 kali. Kini setelah Pentakosta, Petrus berani memberitakan, menyaksikan ya, Yesus Kristus itu di depan banyak orang. Dan hari itu 3.000 orang menjadi percaya. Luar biasa. Peristiwa Pentakosta memberikan kekuatan baru kepada mereka. Peristiwa Pentakosta memberikan ya, transformasi ya, kepada mereka, mentransformasi hidup mereka, spiritual mereka, dan sikap hidup mereka. Pentakosta memberikan kekuatan dan keberanian yang baru kepada para murid. Ya. Bapak Ibu, selain memberikan keberanian dan memberikan kemampuan untuk mengkomunikasikan, ya, untuk menginjili, Roh Kudus juga memimpin mereka, mencerahkan budi mereka tentang satu hal pemahaman yang baru. Ya. Selama ini kalau kita perhatikan, ya, kematian Yesus itu membuat mereka menjadi putus asa karena Sang Mesias sudah mati, mau ngapain lagi? Karena Sang Mesias sudah tidak ada, ya. Siapa yang kita harapkan lagi? Ya. Selama ini setelah kematian Yesus mereka dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, ya.
Sebab juru selamat itu sudah, yang mereka nanti-nantikan selama ini sudah mati. Tetapi pasca Pentakosta, setelah Pentakosta, Roh Kudus mencerahkan budi mereka bahwa ketakutan itu memang harus ada. Ketidakadilan itu memang harus terjadi. Ya, ketidakadilan memang harus dilawan. Tetapi di sisi yang berbeda, ketidakadilan itu memang harus terjadi. Next. Ini adalah paradigma baru, pemahaman baru dalam melihat ketidakadilan. Sebelum Pentakosta, para murid tidak memiliki pemahaman seperti ini. Setelah Pentakosta, mereka kemudian dicerahkan pemahaman yang seperti itu. Karena penyaliban Yesus itu dikehendaki Allah sudah dinubuatkan sejak lama. Di dalam Yesaya ya 53 ayat 5 sampai 6 itu pun sudah menyatakan demikian. Dan Yesus sudah jelas ya telah menyerahkan dirinya dengan sukarela untuk menebus dosa manusia, dan ini sudah dinubuatkan, dan tujuan pengorbanan Yesus pun sudah dinyatakan di dalam Yesaya. Bapak Ibu, tidak mudah untuk mendapatkan pemahaman yang seperti ini. Mereka harus dicerahkan terlebih dahulu oleh Roh Kudus itu sendiri. Firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus berani betul melawan ketidakadilan. Tetapi di sisi yang berbeda kita juga harus bisa memahami. Kadang-kala ketidakadilan yang menghampiri kita, dan kadang-kala ketidakadilan itu terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Ya, itu bukan karena memang orang menjadi penyebabnya, ya, dan kemudian kita harus lawan. Tapi juga kadang-kala kita harus memahami. Bisa jadi Tuhan menginginkan ketidakadilan itu terjadi dalam hidup kita, ya, supaya kita memahaminya. Kita harus berbuat apa? Kita harus bersikap bagaimana? Tidak jarang masalah, salah satunya ketidakadilan, diberikan kepada kita itu untuk mengupgrade kita, meningkatkan level spiritualitas kita, meningkatkan level kerohanian dan keimanan kita. Dan itu memang harus terjadi. Dan inilah yang kemudian ya, ditunjukkan melalui pemahaman firman pada sore hari ini. Para murid mengalami transformasi yang luar biasa. Dari yang diliputi rasa takut, kini menjadi saksi-saksi keadilan yang luar biasa. Para murid sudah mengalami transformasi, perubahan yang luar biasa. Ya, dan mereka sudah memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Ketika ketidakadilan itu datang kepada kita, yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu adalah, apakah ketidakadilan itu datang, yang menjadi penyebabnya adalah kita? Atau ketidakadilan datang itu karena memang kekuasaan yang menindas kita? Kalau kemudian ketidakadilan itu terus-menerus terjadi dalam hidup kita, maka yang perlu kita tanyakan adalah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini semua terjadi dalam hidup saya? Saya sangat yakin bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk menunjukkan mengapa Dia mengizinkan ketidakadilan itu terjadi di dalam Tuhan, di dalam hidup kita. Bukan tidak mungkin kemudian Tuhan itu memiliki rencana yang besar di balik setiap ketidakadilan yang kita alami dan terjadi. Salah satunya adalah Tuhan menginginkan kita, memanggil kita untuk menjadi saksi-saksi keadilan. Satu, tidak meneladani ya, ketidakadilan. Yang kedua, kita perlu kemudian membongkar ketidakadilan. Dan ketiga, memahami ketidakadilan itu dengan tepat. Belum tentu ketidakadilan itu sesuatu yang buruk dalam tanda petik, tapi bisa jadi adalah sesuatu yang positif di sana. Dan kemudian kita harus pahami dan teliti baik-baik. Kiranya Tuhan berikan kemampuan kita menjadi saksi-saksi keadilan di masa depan. Mari kita berdoa.